Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan kalau saya baca-baca di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, banyak banget dari teman-teman semua yang request untuk minta update terkait pembahasan token satu ini nih, yang mana nggak lain nggak bukan adalah Hamster Combat atau dengan tikernya yaitu HMSTR teman-teman ya, yang kalian bisa lihat di sini gitu teman-teman. Dan ya, kita sama-sama tahu ya dalam beberapa waktu terakhir token Hamster Combat yang mana mungkin masuknya ke dalam token game ya mungkin yang tergolong ya, karena memang dia kan proyeknya adalah game yang mana bertemakan hamster dengan nama Hamster Combat pada saat itu. Dan kalau teman-teman mungkin tahu ya, memang Hamster Combat ini adalah salah satu project airdrop yang terkenal dari ekosistem Ton, lebih tepatnya pada saat itu terintegrasi ya di Telegram. Dan ya, saya termasuk salah satu yang dapat lah untuk tokennya atau kebagian alokasinya di airdrop tersebut, tapi ya memang sebagian besarnya udah saya lepas gitu ketika awal-awal listing gitu ya. Dan ya, Hamster Combat ini seperti yang kita ketahui juga memang dalam beberapa waktu terakhir sepertinya kita lihat harganya drop sangat signifikan teman-teman. Dan sebelum saya lanjut buat video pembahasannya, teman-teman boleh banget komen dulu di kolom komentar di bawah, kalian ini apalagi buat teman-teman yang request boleh banget, komen posisi kalian terkait token ini. Apakah mungkin kalian adalah yang kayak saya nih, yang kebagian alokasi airdrop-nya di awal kemudian udah sebagian besar dijual, atau mungkin udah semuanya dijual di awal ketika listing, atau mungkin teman-teman juga yang kebagian airdrop-nya tapi masih hold sampai sekarang, atau mungkin kalian yang beli dan lain-lain. Boleh komen di kolom komentar di bawah terkait position kalian gitu buat teman-teman yang berkenan tentunya. Dan ya, di video kali ini kita juga bakal bahas banyak seputar Hamster Combat ini, mulai dari mungkin nanti kita akan coba lihat dari segi price action sampai ke beberapa data seperti alokasi dan juga mungkin analytic ya terkait return-nya juga gitu. So, teman-teman boleh nonton video ini sampai habis, dan tentunya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record di tanggal 15 Juni ya tahun 2025, ini udah pertengahan Juni. Kita bisa lihat Hamster Combat per video ini saya record ada di posisi ke-474 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya ya kalian bisa lihat lah ya sendiri di bagian sini gitu, karena nolnya lumayan banyak nih, kalian bisa lihat sendiri untuk harganya per token per saat ini ya tentunya ya. Dan di sini kalau kita coba lihat mungkin pertama-tama dari chart dulu atau price action-nya. Nah, di sini untuk chart dari Hamster Combat sebenarnya ya, bahkan kayaknya kalau saya nggak gambar apapun ya, teman-teman juga bisa tahu bahwasannya ini, tentu saja obviously downtrend teman-teman, sangat jelas. Dan di sini saya sengaja gambarnya cukup minim supaya teman-teman bisa dapat, gambar chartnya secara utuh dan jelas. Dan di sini kita mau flashback sedikit ya supaya teman-teman dapat konteksnya. Di mana awal-awal ya memang Hamster Combat ini kan listing di berbagai checks ternama juga, di berbagai checks besar. Dan pada saat itu selain airdrop dia juga ada beberapa checks yang mungkin, adain event semacam launch pool-nya, yang mana bisa stake dari token atau koin dari exchange tersebut, kemudian bisa dapat alokasi dari Hamster Combat ini. Ya, beberapa exchange kalau nggak salah pada saat itu menerapkan sistem yang seperti itu juga teman-teman. Ya, tentu salah satu exchange terbesar juga menerapkan sistem tersebut yang mungkin saya nggak usah sebut namanya juga teman-teman tahu ya. Dan di sini kalau kita coba lihat ketika awal-awal listing ya, ya ini adalah ciri khas ketika token tersebut atau suatu token tertentu memang hasil airdrop ya, yang mana, eee umumnya di sini ketika memang dia di-listing di checks besar, maka otomatis para pelaku pasar yang mungkin udah dapat alokasinya, ya mungkin termasuk saya juga teman-teman, itu mungkin sebagian besar menjual ya kepemilikan tokennya gitu, yang mana ketika dilakukan penjualan atau selling pressure yang tinggi otomatis masuk ke dalam market, ya otomatis kalian bisa lihat secara price action dia langsung mengalami koreksi atau penurunan yang cukup signifikan teman-teman. Belum lagi ya sebenarnya ya, ini pure menurut pendapat saya sekali lagi, dan tentu ini opini saya pribadi, jadi teman-teman bisa bisa banget nggak setuju. Tapi I think ya, di sini kan saya melihat bahwasannya token Hamster Combat ini diperoleh oleh banyak para pelaku pasar dan juga airdrop hunter mungkin ya. Ini dengan cara yang sebenarnya cukup mudah gitu teman-teman. Ya mungkin kalau kalian tahu zaman-zamannya tap-tap layar teman-teman ya. Jadi airdrop Telegram memang banyak banget yang tap-tap doang, dan memang dengan TP tersebut atau dengan main gamenya aja itu kalian bisa dapat alokasi yang memang sebenarnya lumayan ya teman-teman ya, kalau bisa dibilang gitu. Apalagi buat orang-orang yang mungkin, suka invite orang lain juga dan lain-lain, ya mungkin dapat alokasinya lebih banyak gitu. Karena memang saya juga nggak terlalu mainin dan cuman pengen lihat aja akan seperti apa. Tapi intinya ketika project ini mudah didapatkan untuk tokennya, ya otomatis orang-orang berpikir nih bahwasannya memang, secara
fundamental mungkin nggak terlalu kuat dan ketika terjadi selling pressure ya teman-teman bisa lihat gitu, karena memang project-nya itu kan nggak ada real use case yang gimana banget ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat secara harga langsung drop signifikan, yang mana kalau kita ukur nih dari ekornya aja, nah dari ekornya atas ini ke bawah sini deh, nah itu langsung minus ya signifikan. Kalian bisa lihat di sini lah ya persentasenya teman-teman. Tapi ya kita harus fair, setelah itu memang sebenarnya ya ketika dia turun memang ada kenaikan yang lumayan lagi teman-teman. Tapi ya apalah kenaikan ini karena memang tidak bisa recover ya. Meskipun memang kelihatannya signifikan tapi nggak bisa recover untuk harga selanjutnya, dan justru yang terjadi adalah downtrend dimulai gitu ya, dia langsung atau masih terus-menerus membuat tren penurunan, yang mana kalau kita perhatikan, ya meskipun memang ada kenaikan beberapa kali ya, mungkin kita bisa lihat di sini sempat naik, kemudian di sini juga sempat ada kenaikan dan lain-lain, tapi ya secara overall trend kita sama-sama tahu dan sama-sama setuju harusnya, ini secara tren tentu sangat-sangat bearish itu atau, menunjukkan downtrend yang sangat jelas gitu. Dan di sini kalau misalkan kita perhatikan atau lebih teliti lagi ke projection yang sekarang, di mana ya kita bisa lihat ya bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir ini dropnya sangat signifikan, dan kalau mungkin kita ukur dari atasnya yang di sini ke bawah, ya kalian bisa lihat lah ya lebih kurang persentasenya minus 60-an% lebih, hampir 70-an% gitu. Dan tentu di sini, ketika kita cek pastinya ada selling pressure yang sangat signifikan masuk atau hadir ke token hamster ini, dan mungkin ada beberapa teman-teman ya yang berpendapat mungkin, "Wah Bang, ini kan kelihatan ya ada semacam bearish flag," gitu. Mungkin ada teman-teman yang beranggapan kayak gitu ya. Jadi di sini dia menganggap ada bearish flag, ya mungkin lebih kurang kalau digambarin secara, kasarnya lebih kurang seperti ini, and then dia mengalami penurunan dan lain-lain, ya bisa aja dan mungkin aja terjadi juga, dan itu juga tadi saya cuman gambar kasarannya aja supaya teman-teman dapat konteksnya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman atau para pelaku pasar yang secara teknikal mengamati seperti itu dan mendapatkan keuntungan dari, penurunan harga yang terjadi, ya fair enough, congratulations mungkin buat teman-teman yang mungkin dapetin cuan juga dari pergerakannya. Tapi apapun yang kalian perhatikan di sini kita bisa sama-sama lihat ya bahwasannya memang secara tren ini sangat bearish, dan di sini saya tandai beberapa important area terdekatnya, yang mana kalau kita perhatikan dia juga sepertinya ketika mengalami kenaikan pun di bulan Februari ya, pada saat itu dia mulai climbing up, dia gagal untuk menembus resistance yang di atas ini, dan dia sekali lagi atau, harus ter-breakdown nih, atau lebih tepatnya ketika memang dia sudah menembus important area yang di sini, sangat disayangkan sekali lagi untuk hamster combat ini atau HMSTR ini harus turun atau ter-breakdown lagi dari area supply atau dari resistance-nya lah ya yang di sini, yang mana sebelumnya kan ketika masih di sini jadi resistance and then di breakout, di sini jadi support, tapi sangat disayangkan di breakdown lagi dan otomatis sekarang jadi resistance lagi gitu. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan nggak lama setelah itu kita dapat dumping yang sangat signifikan ini, penurunan yang sangat signifikan, dan mungkin ini yang menjadi, sorotan utama ya atau pergerakan ini yang mungkin banyak di-highlight oleh para pelaku pasar yang menjadi sorotan utama gitu di token hamster ini, lebih kurang seperti itu. Tapi ya di sini kalau kita lihat mungkin secara teknikal ya tentu ini very bearish, mungkin secara bias juga sangat-sangat bearish harusnya teman-teman. Di mana kita tahu bahwasannya kalau misalkan kita coba lebih teliti pun, di sini sebenarnya kalian bisa notice bahwasannya ada semacam area demand atau area support yang cukup minor ya di sini, ya lebih kurang seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan lebih detail atau lebih teliti ini, sebenarnya ya ketika dia turun dia nggak langsung lanjut turun signifikan banget, atau ya meskipun ini signifikan ya, tapi kalau kalian perhatikan di candle ini ada buntut panjang teman-teman, yang mengartikan bahwasannya memang sempat ada tekanan beli tapi ya kebanting lagi dengan selling pressure yang tinggi gitu. Yang mana kalau kalian perhatikan ekor ini pasti tinggi teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih, untuk ekornya aja segini, ini 24% teman-teman. Yang mana berarti ini ada tekanan beli memang yang mendorong, karena memang di sini ada area support ya, atau di sini merupakan support minor, yang mana ini adalah low point di bulan Februari tahun 2025 gitu. Di sini, di dekat sini tuh ada low point-nya, dan sangat disayangkan nggak mampu bertahan untuk token hamster ini di, area minor demand ya, atau di area support minornya yang ada di sini, dan menyebabkan harganya ter-breakdown dan jatuh lagi ke level harga yang lebih di bawah gitu. Dan bahkan yang lebih buruknya kalau kita perhatikan, hamster atau token hamster combat ini ya, dia udah breakdown lebih di bawah daripada harga ketika dia awal-awal listing teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dia udah berada di bawah harga listingnya gitu. So, ya jujur ini pure pendapat saya, ketika melihat token-token yang seperti ini tentu, eee, dari dalam hati saya sendiri tidak tertarik untuk put capital saya di token-token yang seperti ini, karena satu, kita sama-sama tahu bahwasannya project-nya juga nggak ada yang gimana banget teman-teman, dan ya kita sama-sama tahu ya tokennya gampang didapetin, dan apapun yang gampang didapetin umumnya itu ya secara harga ya bakalan begini gitu ya, karena supply-nya banyak, mudah didapatkan, dan otomatis
secara fundamental ya ini sangat-sangat nggak kuat gitu. Yang mana ditambah kalau kita perhatikan ya, mungkin kita mampir ke satu chart lagi, yaitu yang di sini. Nah, ditambah yang satu ini teman-teman, yang mana kita sama-sama tahu untuk token tersebut kan ada di, jaringan Tron ya, atau di ekosistemnya Tron, sorry bukan Tron teman-teman, salah sebut tapi Ton ya teman-teman ya, itu masalahnya Tron juga another layer one gitu ya. Jadi, salah sebut, yang bener adalah Ton, yang mana Ton ini kita sama-sama tahu ya, sejak memang Pavel Durov yang mana merupakan, developer ya, atau orang utama atau sosok utama di balik Ton ini, itu kena kasus teman-teman. Ya teman-teman harusnya sama-sama tahu ya, meskipun kalau nggak salah udah dibebasin atau gimana saya juga lupa-lupa inget untuk beritanya, tapi kalau nggak salah udah dibebasin. Tapi ya semenjak itu kita bisa lihat harga Ton ini so far ya, relatively nggak perform loh teman-teman, yang mana layer one dari, token hamster Omba tersebut nggak perform, yang mana dengan layer one yang nggak perform, otomatis teman-teman, kemungkinan besar yang ada di dalamnya itu juga cenderung nggak perform gitu ya. Kalian bisa lihat nih untuk Ton di sini, dari bulan Juni 2024 lah ya, sekitaran segitu. Dan sampai sekarang kita tidak melihat adanya perform yang gimana-gimana banget teman-teman, dia terus turun dan ya dia terus membentuk another lower low gitu. Dan dengan layer one-nya aja udah kayak gini, ya kita bisa lihat ya untuk token hamsternya ya, saya nggak berharap banyak sih teman-teman sama token-token yang seperti ini, karena juga saya bukan holdernya, tapi ya mungkin teman-teman ada yang holdernya, gimana pendapat kalian gitu. Dan di sini satu hal lagi, kita juga belum melihat adanya, pullback yang gimana banget ya. So secara teknikal, saya sendiri jujur very bearish kalau melihat yang seperti ini, dan ya sangat tidak merekomendasikan teman-teman untuk menangkap pisau jatuh ya teman-teman. Jadi teman-teman harapannya, ketika memang hendak bertransaksi di token-token seperti ini bisa dipikir-pikir 2 kali, do your own research teman-teman. Ya saya nggak bisa melarang teman-teman, tapi ya pastikan ketika memang teman-teman masuk di position tertentu, ya harapannya risk to reward rasionya teman-teman udah bisa kalkulasi dan manage portofolio kalian sendiri gitu ya. Karena tentu yang bertanggung jawab atas portofolio kalian kan cuman teman-teman sendiri tentunya. Dan di sini kalau kita lihat, udah beberapa hari ini, yaitu kalau kita mungkin hitung 1, 2, 3 di sini, 4, 5, 5-an hari ke belakang lah ya mungkin ada candle yang ini hijau, tapi so far kita melihat, bearish trend atau bearish candle yang very signifikan. Dan bahkan ketika memang ada bullish satu candle di sini di hari kemarin, ya ini juga langsung ekornya panjang ke atas teman-teman, yang mana mengartikan ada selling pressure di sini. So, ya selama nggak ada pullback yang gimana banget, ya I don't think ini akan menjadi menarik. Dan kalau dari sisi project-nya juga saya sendiri nggak terlalu tertarik ya teman-teman. Dan ya dengan bias yang udah cukup bearish seperti ini, ya mungkin nggak heran kalau misalkan justru kita melihat adanya penurunan lanjutan, atau mungkin kalaupun dia ada, rebound, ya let's say dia rebound sedikit seperti ini, ya mungkin dia akan turun lagi, atau bahkan tinggi-tingginya mungkin dia segini, ya mungkin dia ini skenario yang optimisnya mungkin dia bisa rebound sampai atas, tapi mungkin secara tren dia masih turun atau masih downtrend, ya maka ada otomatis ada potensi atau probabilitas dia akan kembali terkena rejection gitu, kalaupun dia bisa testing ke sini, lebih kurang seperti itu. Dan pure itu adalah opini dan pendapat saya, teman-teman boleh komen pendapat teman-teman juga di kolom komen. Tapi yang melihat yang seperti ini secara momentum dan bias tentu very bearish teman-teman, dari, outlook saya pribadi, lebih kurang seperti itu. Dan kalau kita lihat beberapa data seputar token satu ini, let's say dari sini. Nah, di sini kalau kita pantau ya, atau kita intip datanya dari CoinGlass ya, secara volume dan open interest ini obviously ya mengalami penurunan. Dan dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat untuk token hamster satu ini, yang terlikuidasi sekitar 200 ribuan US dollar, dan ini didominasi oleh long position, which is wajar banget karena memang mungkin banyak orang yang mencoba menangkap pisau jatuhnya dan akhirnya bernasib seperti ini teman-teman. Apalagi buat kalian yang, over leverage dan juga tidak menggunakan kalkulasi manajemen resiko yang tepat dan benar, ya endingnya kemungkinan besar jadi seperti ini. Makanya saya sangat berharap teman-teman jaga dan manage portofolio kalian dengan baik, karena tentu susah ya teman-teman portofolio kalian dicarinya. Jangan sampai kalian ya quote on quote menyia-nyiakan capital kalian untuk kena margin call gitu teman-teman ya. Ya hopefully teman-teman bisa manage dengan dewasa dan bijak lah teman-teman. Dan kalau kita coba cek dari bagian sini, ada data yang menarik sebenarnya di sini. Kalau kita lihat untuk vestingnya dari, token hamster ini sebenarnya udah sekitar 65% yang ke-unlock, dan sisanya cuman tinggal ya 30% mungkin ya, 35-an, 34-an persen. Yang mana kalau kita lihat, ya tinggal ini ya teman-teman ya, player reward, kemudian tim, dan juga partnership and grants gitu. Namun yang sedang berjalan sepertinya yang partnership and grants ini, yang mana dia linear unlock, setiap hari dia ada unlock ya. Jadi, di hari ini ada unlock, kemudian di esok hari ada unlock, ya setiap di unlock ada di sekitar 0,004% dari maksimum supply ya, segini sekitar ya 0,004% lah ya, dari keseluruhan supply atau maksimum supply-nya. Dan ini di unlock setiap hari gitu teman-teman, karena memang linear unlock dan ini berjalan
sekitar 4 tahun teman-teman, lebih kurang seperti itu untuk, eee, vesting schedule-nya ya. Dan kalau kita perhatikan juga dari analytic, ya of course ya di sini dengan candle yang seperti itu, apa yang kalian harapkan dari return-nya ya otomatis merah semua teman-teman, dari dia awal listing kuartal 3 tahun 2024 sampai ke 2025 di kuartal 2 masih merah teman-teman, masih negatif return-nya ya. Tapi ya jujur teman-teman, sekali lagi saya katakan melihat token-token yang seperti ini, ya mungkin ketika dia listing di cek besar valuasinya otomatis jadi kurang atau tidak masuk akal bahkan sangat tinggi, dan juga tokennya gampang didapatkan, plus airdrop-nya ke banyak player juga yang otomatis menyebabkan banyak para pelaku pasarnya yang pasti buang barang langsung ketika memang dia listing, ya gimana ya teman-teman ya, sangat make sense gitu kalau terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dan ya makanya buat teman-teman mungkin yang, ikutan airdrop atau mungkin coba-coba airdrop nggak ada salahnya, tapi ya teman-teman wajib perhatikan gitu apakah memang tokennya ketika teman-teman dapatkan dari hasil airdrop itu layak di-hold atau mungkin enggak gitu. Dan ya mungkin buat teman-teman ada yang beranggapan bahwasannya, "Ah, Bang, kayaknya nggak ada token airdrop yang valuable gitu ya, yang bisa di-hold," gitu. Ya mungkin banyak orang yang berkata seperti itu karena memang kebanyakan ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya, ketika memang listing dicek besar harganya downtrend terus, tapi ada kok teman-teman yang memang bisa perform. Ya contohnya kalau misalkan saya sebut let's say seperti Hyperliquid ya, yang baru-baru ini berhasil all time high juga gitu teman-teman, dan itu kan sempat ada airdrop-nya ya teman-teman ya. Dan, saya rasa mungkin kebanyakan orang yang saya lihat juga cukup banyak nih yang berhasil quote on quote dapetin, capital yang lumayan lah dari airdrop-nya, dan memang secara koinnya juga terus mengalami kenaikan gitu ya, karena memang mungkin project-nya punya real use case yang memang digunakan gitu, berbeda dengan ya token yang satu ini gitu ya. Tapi ya apapun itu, gimana menurut pendapat kalian seputar token satu ini? Boleh komen di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa discuss bareng sama-sama. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin juga, boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan nanti sesuai janji saya kalau banyak yang tertarik dan banyak yang request, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak token Hamster Combat satu ini gitu. Lebih kurang seperti itu, makasih dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.